Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinovan Ardana. Saya dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang ada di dalam CPU, mulai dari power supply, motherboard, RAM, dan lain-lain. Mengenalkan bagian-bagian yang ada di dalam CPU. Pengenalan yang ada di dalam CPU, yang pertama adalah casing komputer. Casing komputer atau cache adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box, baik dari plastik ataupun metal. Namun, untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya. Yang kedua adalah power supply. Power supply unit adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Penjelasan berikutnya adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD-ROM, hard disk, serta berbagai port dan slot ekspansi. Berikutnya adalah pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai koneksi dari casing ke motherboard, sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Berikutnya adalah CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau yang dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melalui kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat atau panas berlebihan, CPU biasanya dilengkapi dengan heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Penjelasan berikutnya adalah VGA. VGA atau Video Graphic Array atau dalam istilah awam dikenal sebagai kartu grafis, merupakan memori yang memproses grafis. Secara sederhana, perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual. Berikut adalah chipset. Fungsi chipset adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain. Contohnya adalah RAM. Penjelasan berikutnya adalah RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen-komponen komputer lain. Idealnya, semakin besar jumlah RAM maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses akan lebih cepat. Penjelasan berikutnya adalah port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya bisa menghubung ke dalam CPU. Penjelasan berikutnya adalah sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, penggunaan bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk diperlukan tertentu. Pada port audio memiliki beberapa port. Yang pertama adalah port LAN, inject atau biru untuk menghubungkan sumber dari audio. Yang kedua adalah port LAN out jack atau hijau untuk menghubungkan ke dalam headphone atau headset. Yang ketiga adalah port mikrofon yang pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Berikutnya adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Mungkin ini penjelasan dan informasi yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan di hati kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.